di sebuah kota yang tampak tenang di Jawa Tengah, Surakarta atau Solo, tahun 1949 berdiri sebagai saksi dari ketegangan yang tidak terlihat di balik hiruk-pikuk pasar, deru kereta api, dan penjagaan ketat tentara Belanda. Ada sesuatu yang sedang mendidih, sebuah tekad, sebuah rencana yang akan mengubah jalan sejarah bangsa ini. Inilah kisah serangan umum Surakarta, peristiwa besar yang jarang disebut, tapi memiliki dampak jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Setelah agresi militer Belanda II, banyak kota besar jatuh dalam pendudukan kolonial. Belanda menduduki Yogyakarta, menahan Soekarno, Hatta, dan mengklaim bahwa Republik Indonesia tidak lagi berfungsi. Dan Solo, kota strategis ini, menjadi salah satu pusat pergerakan politik dan militer Republik. Tetapi Belanda sangat menyadari posisi itu. Belanda menempatkan satuan KANIL. Mereka berjaga di setiap sudut kota. Di rumah-rumah pinggir kota, di balik pintu yang selalu terkunci, para pejuang Republik merencanakan sesuatu, sebuah operasi besar, sebuah serangan yang akan membuktikan bahwa Republik Indonesia masih hidup dan masih berperang. Di antara mereka, berdirilah satu nama, Kolonel Slamet Riyadi, seorang yang muda, visioner, tenang, tetapi tegas. Ia tahu bahwa kemenangan bukan hanya soal merebut kota, tapi merebut keyakinan dunia bahwa Indonesia masih ada. Dengan persenjataan seadanya, tanpa kendaraan lapis baja, tanpa suplai besar, para pejuang bergerak, senjata dirakit, peluru dihitung satu persatu. Setiap gerakan harus sempurna, karena kesalahan kecil berarti nyawa. 7 Agustus 1949, malam pekat, hanya diterangi bulan pucat. Para prajurit bergerak dalam senyap melalui gang-gang Solo. Doa dibisikkan, tangan gemetar, tapi tekad mereka tak berubah. Malam itu, sejarah Indonesia akan mengambil belokan besar. Dan ketika jam menunjuk tengah malam, ledakan pertama menghantam pos Belanda. Belanda terkejut. Serangan datang dari segala arah. Gladak, Sriwedari, Pasar Kliwon, Jebres, Surakarta meledak dalam pertempuran jarak dekat. Di dekat benteng Vastenburg, tembakan pertama terdengar. Pasukan TNI menyerbu dari arah timur dan selatan. Belanda terkejut. Mereka tidak menyangka serangan di pusat kota. Di stasiun balapan, pejuang lokal memotong jalur komunikasi. Kereta-kereta yang biasanya memperkuat logistik Belanda mendadak tak bisa bergerak. Di Gladak pertarungan sengit terjadi. Letusan senjata memantul di antara dinding-dinding rumah kolonial. Asap mulai menyelimuti udara dan Belanda kehilangan kendali. Warga kota membantu dengan cara mereka sendiri. Ada yang memberi perlindungan, ada yang menyembunyikan pejuang, ada yang menyiapkan air dan makanan di tengah kepanikan. Ini bukan hanya pertempuran TNI, ini pertempuran seluruh rakyat Surakarta. Beberapa pos Belanda jatuh. Merah putih kembali berkibar, mengoyak anggapan Belanda bahwa Republik telah hancur. Surakarta kembali menunjukkan Indonesia belum kalah. Belanda merespon cepat. Pertempuran semakin memanas. Namun semangat perlawanan rakyat Surakarta mampu mengimbangi respon cepat yang dilakukan Belanda. Belanda semakin terkepung dan semakin terpuruk. Kolonel Slamet Riyadi memimpin dari garis depan. Ia memberi semangat pada pasukannya, menggelorakan semangat perjuangan tanpa kenal menyerah.
Dia turun langsung ke gelanggang pertempuran, berjuang bersama seluruh rakyat Surakarta. Berita tentang serangan ini menyebar cepat. Koran-koran Eropa dan Asia menulis, tentara Indonesia masih kuat, masih terorganisir, masih bertempur. Narasi Belanda mulai runtuh. Meski namanya jarang muncul dalam buku pelajaran, Solo menyimpan kisah perlawanan yang luar biasa. Serangan umum Surakarta 1949 bukan hanya tentang tembakan atau strategi. Ini tentang tekad sebuah kota yang menolak tunduk, tentang rakyat biasa yang memilih berani, tentang Solo yang diam-diam menjadi bagian penting dalam kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan hanya sejarah, ini adalah warisan, dan warisan itu masih hidup sampai kini.